Kemunculan mendadak Arsian yang menodongkan pedang ke Camilla membuat seluruh kediaman Sorpel gempar. Lebih buruk lagi, Petro berdiri di belakangnya dengan senjata terhunus. Apa maksudnya ini? Luffy adalah orang pertama yang tiba. Suaranya dingin menahan amarah. Lepaskan dia sekarang juga. Arsian menatapnya dengan sedikit senyum geli. Jarang sekali ada orang yang berani berbicara sekeras itu padanya, bahkan ketika dia sedang murka. Ada keributan apa ini? Suara berat dan berwibawa memenuhi aula. Seketika membuat semua orang terdiam. Berani sekali kau mengancam putriku di rumahku sendiri. Hanya dengan kehadirannya saja, suasana langsung berubah dingin. Tekanan menakutkan menjalar di seluruh ruangan seperti es yang membeku. Auranya yang menekan membuat semua orang tidak berani bergerak atau bicara sembarangan. Menurutmu ini terlihat seperti Camilla? Apa? Kata-kata Arsian memecah keheningan. Ayah, tolong aku. Menangkap kesempatan terakhirnya, si penipu menjerit putus asa. Air mata mengalir deras di wajahnya. Aku tidak tahu kenapa mereka melakukan ini. Ayah, kumohon. Melihat Camilla menangis seperti itu, hanya semakin menyalakan amarah Sangduk. Namun dia menahan diri untuk tidak bertindak gegabah selama putrinya masih dalam genggaman Arsian. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saat itu juga, Raffi berlari masuk setelah mendengar keributan. Camilla? Wajahnya memucat karena marah ketika melihat adiknya disandra. Apa yang kalian lakukan pada adikku? Kakak! Dengan ekspresi paling menyedihkan yang bisa dibuatnya, sang penipu memanggil Raffi dengan suara gemetar, seolah memohon diselamatkan. Tolong selamatkan aku, Kak! Raffi melangkah maju, tapi tiba-tiba dia berhenti. Ada sesuatu yang terasa salah. Dia tidak tahu apa itu, tapi rasa tidak nyaman itu menggerogoti dirinya saat menatap wajah berair mata itu. Kau bisa diam tidak? Sebuah suara yang sangat dikenalnya memecah ketegangan. Jangan gunakan wajahku untuk memohon seperti itu, menjijikkan. Semua orang ternganga ketika Camilla yang lain masuk ke ruangan itu. Kenapa kau ada di sini? Masih terikat di kursi di ruang bawah tanah yang gelap, Camilla berkedip melihat tamu tak terduga itu. Kalau begitu, apa aku harus pergi? Camilla berkedip lagi, terpaku saat Hevel, sang malaikat maut, berbalik seolah hendak pergi begitu saja. Tunggu, jangan pergi. Camilla segera berseru panik, suaranya penuh keputusasaan. Dengan senyum memaksa yang jelas-jelas dibuat-buat, dia menyambut ketika Hevel menghela nafas lalu melepaskan ikatannya. Hevel menoleh sekilas ke arah Bes, hantu air yang berdiri terpaku karena terkejut di dekat sana. Camilla yang kini bebas segera berdiri di antara Hevel dan sang hantu. Tunggu, jangan bilang kamu datang untuk membawanya. Hevel mengangkat alisnya. Aku datang untuk melunasi hutangku. Nada bicaranya santai, tapi Camilla langsung mengerti maksudnya. Itu tentang bantuan yang pernah dia berikan kepadanya di panti asuhan dulu. Baiklah, awalnya dia berharap imbalannya lebih besar, tapi sepertinya hanya ini yang akan dia dapat. Dan Bes, kau akan membawanya sekarang. Itu bukan urusanmu. Aku punya satu pertanyaan. Dia ragu sejenak. Sebenarnya ini bukan urusannya, tapi rasa ingin tahunya tidak bisa ditahan. Lagi pula, malaikat maut seperti Hevel pasti tahu banyak hal. Apa sebenarnya makhluk-makhluk itu? Dia menunjuk arah bocah tak sadarkan diri di dekat pintu. Atau anak kecil itu masih memeluk tubuhnya dan tetap tak bereaksi. Roh yang tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Belakangan ini mulai muncul jiwa-jiwa yang tidak tercatat dalam catatan roh. Roh tak terdaftar adalah jiwa yang diambil sebelum waktunya, sehingga tidak terlihat oleh para malaikat maut sampai mereka ditemukan. Sementara itu, jiwa-jiwa yang terdaftar malah menghilang tanpa jejak. Penjelasan Hevel membuat dahi Camilla berkerut dalam. Jadi mereka mencuri tubuh manusia. Nada suaranya suram, kepingan logika itu mulai menyatu. Lalu kenapa mereka jadi seperti itu? Dia menunjuk pada hantu anak kecil yang masih tak bereaksi. Ketika jiwa dipaksa keluar, hubungan antara tubuh dan roh terputus, seolah mereka sudah mati.
Tapi nama mereka tidak ada di catatan kematian. Tidak bisakah kita mengembalikan jiwa mereka? Matanya memancarkan secercah harapan. Jika para peniru bisa diusir dan jiwa asli dikembalikan, bukankah para korban bisa diselamatkan? Tidak bisa. Kenapa? Suaranya meninggi karena frustasi. Hubungan yang terputus tidak seharusnya berarti kematian. Benang yang menghubungkan jiwa dan tubuh mereka sudah terputus. Mereka sudah mati. Camilla menggertakkan giginya, amarah membara di dadanya. Tatapannya beralih ke Bess yang kilatan harapannya sudah redup menjadi keputusasaan. Kalau begitu, bagaimana dengan dia? Apa yang akan terjadi padanya? Tatapan tajamnya tertuju pada peniru yang berada di tubuh bocah itu. Nama sejati. Begitu namanya dipanggil, keberadaannya akan lenyap. Dan kau tahu namanya? Tentu saja. Kalau begitu lakukan. Tanpa ragu, Havel melafalkan. Albro Harrison. Nama itu mengandung kekuatan. Begitu keluar dari mulutnya, tubuh bocah itu bergetar hebat, lalu memuntahkan sesosok roh. Seorang pria berusia 60-an. Bajingan tua. Tidak, apa yang terjadi padaku? Roh yang diusir itu menjerit dan meronta, tapi tidak ada yang peduli, kecuali Bess. Karena kau anakku. Bess menerjang, tangannya mencengkeram leher roh itu dengan kemarahan yang meledak-ledak. Camilla berpura-pura tidak peduli, tapi diam-diam dia bersorak puas. Jadi kau hanya datang untuk makhluk busuk itu? Tanya Camilla pada Havel. Dan ini yang kau sebut membayar hutang? Murah sekali. Havel menoleh, jelas tidak terkesan. Duduklah. Apa? Aku akan mengikatmu lagi. Siapa yang akan bilang begitu setelah baru saja melepaskan seseorang? Tatapan Havel menyipit tajam. Camilla cepat mengangkat tangannya menyerah. Baiklah, baik. Kau luar biasa, Havel. Havel hanya memutar matanya, bergumam tentang betapa tidak tahu malunya dia. Di mana aku? Suara kecil yang bergetar memecah ketegangan. Ibu? Hantu anak kecil itu kini sadar, menatap sekitar dengan cemas. Matanya melebar gembira saat melihat Bess. Bess berlutut, membuka lengannya, dan bocah itu berlari memeluknya. Meskipun menyakitkan, pertemuan mereka penuh kehangatan. Camilla menghela nafas panjang, sulit untuk mengatakan apakah harus bersyukur atau berduka. Suara Havel memotong lamunannya. Ini satu hal terakhir untuk melunasi hutangku. Sebelum Camilla sempat bertanya, Havel menyerahkan sesuatu padanya. Sebuah hadiah yang mengejutkan dan tidak ternilai. Kerumunan langsung gempar menatap dua sosok identik yang berdiri di hadapan mereka. Bahkan Duk Sorvel dan Raffi tampak terguncang oleh pemandangan itu. Kemana saja kau selama ini? Hanya Arsian dan Petro yang tampak lega. Energi tegang yang menyelimuti mereka menghilang seketika. Dan keduanya akhirnya bisa bernapas lega. Tunggu, perempuan itu palsu. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Si penipu yang mengenakan pakaian Camilla tiba-tiba berteriak sekencang mungkin. Dia itu penipu, dia ingin merebut posisiku. Air mata mengenang di matanya, menetes dengan sedih di pipinya. Dia mencoba mendapatkan simpati dengan bertindak lebih dulu. Tolong jangan tertipu olehnya. Serius? Jadi begitu caramu? Melihat beberapa orang mulai tampak goyah oleh air mata palsu si penipu, Camilla mendecakkan lidahnya kesal. Kau benar-benar bodoh ya? Apa? Orang macam apa yang berani meniruku? Camilla menggeleng, ekspresinya penuh hinaan. Kau lupa apa yang kau katakan sendiri? Apa? Aku tidak tahu apa maksudmu. Kau bilang aku dilindungi oleh makhluk suci kan? Bahwa itu membuat tubuhku sulit diambil alih. Kau sendiri yang bilang begitu. Tapi sekarang... Kalimatnya terhenti ketika Camilla merogoh saku mantelnya dan mengeluarkan sesuatu. Kecil, cukup untuk muat di telapak tangannya, tapi memancarkan kekuatan luar biasa. Kau lupa dengan si kecil ini ya? Itu adalah King, Divine Beast pelindungnya. Si penipu langsung jatuh tersungkur ke lantai. Kakinya lemas, seluruh tubuhnya bergetar hebat, diliputi ketakutan yang luar biasa oleh auman King. Jantungnya serasa berhenti, kepalanya berdenyut seolah akan pecah kapan saja. Inikah kekuatan Divine Beast?
Dia memang pernah mendengar tentang kekuatan Divine Beast yang bisa memurnikan roh jahat, tapi mengalaminya sendiri jelas di luar dugaannya. Organisasi tempatnya berasal memang menargetkan keluarga Sorpel karena hanya keluarga itulah yang tidak memiliki Divine Beast. Tapi kini King telah kembali. Dia berusaha meneguhkan posisinya sebelum makhluk itu benar-benar bangkit. Namun kekuatan King yang bahkan belum sepenuhnya tumbuh sudah cukup untuk menaklukkannya. King menggeram, tubuh besarnya maju seolah siap menerkam. Namun Camilla mengelus kepalanya lembut, dan makhluk itu segera tenang, geramannya lenyap seperti sihir. Itu semua bohong, bohong, akulah Camilla yang asli, aku. Suara si penipu bergetar, dia menjerit panik sambil menggigil ketakutan. Tapi kini tidak ada seorang pun yang mempercayainya lagi. Divine Beast itu juga palsu, palsu, tolong percayalah padaku. Saat tangisannya semakin histeris, Camilla melangkah mendekat dan berbisik pelan di telinganya. Arya Hillen. Mata si penipu membelalak ketakutan mendengar namanya sendiri. Camilla menatapnya dingin dan mengucapkannya lagi, lebih keras kali ini. Arya Hillen. Tidak, jangan, hentikan. Tubuh perempuan itu langsung roboh sepenuhnya. Hadiah terakhir dari Hevel adalah nama asli roh yang merasuki tubuh Rania. Apa gunanya tahu namanya? Bukankah hanya malaikat maut yang bisa memanggilnya? Kau juga bisa memanggilnya. Kau bisa berinteraksi dengan roh. Suaramu bisa memanggil mereka. Sama seperti yang dikatakan Hevel, roh itu bereaksi terhadap panggilannya. Dan seperti yang terjadi pada jiwa lelaki tua sebelumnya, roh asing itu terhempas keluar. Kali ini, wujudnya adalah perempuan berusia awal 30-an. Roh itu menjerit, sadar bahwa dirinya telah diusir dari tubuh Rania, tapi ceritanya tidak berlangsung lama. Seperti biasa, akhir bagi para pendosa selalu sama. Tangan-tangan hitam muncul dari kegelapan, menyeret roh itu ke dalam jurang tanpa ampun. Tubuhnya yang ditinggalkan roh itu kembali pada wujud asli Rania. Namun sesaat kemudian, tubuhnya menua dengan cepat, seolah waktu melaju puluhan tahun dalam sekejap. Dalam hitungan detik, tubuh itu membusuk dan hancur menjadi debu. Camilla tidak begitu terkejut. Dia sudah pernah menyaksikan hal serupa saat tubuh Dennis hancur sebelumnya. Namun hatinya tetap berat. Bagaimanapun, itu tubuh Rania yang asli. Tapi orang-orang di sekitar menatap dengan ngeri. Sebagian mundur dengan wajah pucat. Camilla menghela nafas pelan dan menoleh. Duk Sorpel berdiri terpaku, menatap kosong ke arah tempat Rania yang lenyap. Ekspresinya sulit untuk dibaca. Astaga, bagaimana aku harus menjelaskan ini? Hanya memikirkan menjelaskan situasi ini saja sudah membuat kepala Camilla pusing. Jadi, Rania sebenarnya sudah mati 3 tahun lalu. Iya, Camilla mengangguk pelan menjawab pertanyaan Raffi. Saat dia menculikku, dia mengakui semuanya. Katanya Rania yang asli sudah meninggal 3 tahun lalu dan dia mengambil alih tubuhnya untuk menyusup ke keluarga ini. Seperti sebelumnya, Camilla mencampur kebenaran dengan sedikit kebohongan untuk menyusun penjelasan yang bisa diterima. Di sampingnya, arwah Rania berdiri diam, samar seperti bayangan. Setelah dibebaskan dari roh penyusup, kesadaran Rania kembali. Ia lalu menceritakan kisah kelam hidup dan kematiannya. Ibu awalnya mendekati ayah atas perintah seseorang. Rania menjelaskan lirih. Semua ini adalah bagian dari rencana organisasi mereka untuk menanamkan agen ke dalam garis keturunan keluarga Sorpel. Dia tidak tahu banyak tentang organisasi itu. Bahkan ibunya pun merahasiakan semuanya, mengatakan bahwa hal itu terlalu berbahaya untuk diketahui Rania. Rencananya, begitu anak lahir, tubuhnya akan diambil alih, sama seperti yang terjadi pada aku. Tujuan utama organisasi itu adalah anak kedua keluarga Sorpel. Anak pertama Lutfiel tidak bisa dijamah, karena pewaris selalu dilindungi oleh Divine Beast keluarga itu. Ibu kabur saat tahu dia mengandung aku. Ibunya jatuh cinta pada Duk Sorpel, lalu memilih mengkhianati organisasi dan melarikan diri. Dia tidak sanggup membiarkan anaknya menjadi alat bagi kelompok sekejam itu. Kami tidak pernah tinggal lebih dari 2 bulan di satu tempat. Untuk menghindari pengejaran, mereka hidup berpindah-pindah,
tanpa pernah benar-benar beristirahat. Tapi 3 tahun lalu, mereka akhirnya menemukan kami. Saat itulah Rania tahu kebenaran tentang masa lalu ibunya dan hidup mereka yang penuh ketakutan. Mereka membunuh ibuku dan juga aku. Setelah itu, ingatannya kosong. Dia tidak tahu apa yang terjadi ketika tubuhnya diambil alih. Dia dibunuh. Siapa yang berani melakukan itu? Aku tidak tahu. Melihat amarah dan kesedihan di wajah Duk Sorpel, Camilla tahu ia tidak bisa mengatakan seluruh kebenaran. Mengungkap bahwa istrinya dulu mendekatinya karena misi hanya akan memperdalam luka itu. Duk menutup mata, mengusap keningnya, lalu menghela nafas panjang. Tatapannya penuh penyesalan saat beralih pada Camilla. Kau tidak terluka kan? Aku terlalu sibuk sampai lupa memeriksamu. Aku baik-baik saja, Ayah. Jangan khawatir. Camilla telah membuat alasan bahwa ia berhasil kabur saat penculiknya lengah. Tidak mungkin dia menceritakan soal campur tangan malaikat maut Hevel. Para prajurit yang dikirim ke rumah tempat Camilla disekap tidak menemukan apapun kecuali abu. Rumah itu, juga tempat tinggal Rania, sama-sama hangus terbakar. Seseorang jelas telah menutupi jejak mereka. Terlalu kebetulan untuk 2 tempat terbakar di waktu bersamaan. Mereka benar-benar efisien, pikir Camilla. Siapapun orang-orang ini, mereka sudah merencanakan semuanya selama bertahun-tahun. Mungkin puluhan tahun. Ini sungguh mengkhawatirkan, gumamnya pelan, mengingat bagaimana organisasi itu ingin menyusup ke keluarga Sorpel. Mereka telah bersembunyi di bayang-bayang begitu lama, menunggu waktu yang tepat. Istirahatlah dulu, ucap Duk akhirnya lalu bangkit dari kursinya. Langkahnya berat, bahunya menunduk ketika dia meninggalkan ruangan. Camilla menatap punggungnya yang menjauh, mengetahui bahwa Rania yang bersamanya selama ini adalah penipu, sementara putrinya yang asli sudah mati bertahun-tahun lalu. Siapapun pasti akan hancur mendengarnya.